Oke, di video sebelumnya adik-adik sudah memahami apa itu asam kuat, apa itu basa kuat gitu ya. Dan sisanya berarti asam lemah atau basa lemah. Ingat, konsep tadi menjadi sangat penting. Gitu ya, untuk mengetahui mana yang kuat, mana yang lemah. Ya, kita langsung masuk saja ke penerapannya untuk reaksi kesetimbangan asam basa. Jadi, secara umum gitu ya, reaksi asam basa itu adalah reaksi yang terjadi antara asam ketemu dengan basa, pasti dia akan membentuk suatu garam dan air. Nah, reaksi asam ditambah basa dan membentuk garam ini kita sebut dengan reaksi netralisasi atau pembentukan garam. Atau yang kita katakan sebagai reaksi asam basa biasa. Nah, kemudian kita lihat di sini, asam tadi itu bisa berupa asam kuat atau juga bisa berupa asam lemah. Sama, basa juga seperti itu. Bisa basa kuat, juga bisa basa lemah. Oke. Nah, sekarang perhatikan pada konsep kesetimbangannya atau hasil akhirnya. Apabila nanti di bagian larutan atau di hasil akhirnya kalian menemukan adanya asam lemah atau basa lemah atau sisanya atau memang disengaja dicampur, intinya ada asam lemah atau basa lemah, ketemu dengan garamnya, ya, ketemu dengan garamnya, maka kita sebut dia sebagai larutan penyangga atau buffer. Jadi reaksinya adalah reaksi larutan penyangga. Oke, dikip ada apa? Ada asam lemah atau basa lemah dengan garam, maka kita sebutnya sebagai buffer atau larutan penyangga. Sementara kalau tidak ada sisa dari asam lemah atau basa lemahnya, ya, hanya tersisa garam dan air atau hanya ada komponen garam dan air, maka gitu ya, maka kita sebutnya sebagai reaksi hidrolisis. Ya, atau pemecahan air. Oke. Jadi apa tadi? Ada netralisasi atau reaksi asam basa biasa antara asam dengan basa. Ya, apabila di dalam hasil akhirnya ada sisa asam lemah atau basa lemah atau mungkin sengaja dicampurkan dan dia bertemu dengan garam, maka kita sebut dia sebagai larutan penyangga. Sedangkan jika tidak ada sisa lemahnya, hanya ada garam dan air, maka kita sebutnya sebagai hidrolisis. Nah, kita lihat di sini. Untuk yang pertama kita akan bahas dulu untuk reaksi umum antara asam dan basa. Ya, jadi untuk perhitungan atau penghitungan pH untuk reaksi asam basa, ya, caranya gampang banget. Yang pertama, kita bagi lagi asam dan basa. Tadi kan udah mengenal ada asam kuat, ada asam lemah. Kalau asam kuat, caranya gampang. Tinggal tuliskan reaksinya, kemudian kalian hitung pH-nya cukup dengan pH sama dengan min log konsentrasi H+. Ya, sedangkan untuk asam lemah, maka ingat, kalau asam lemah artinya apa? Tidak semuanya terionisasi. Ya, sehingga kita akan melibatkan apa? Tetapan kesetimbangan asamnya. Sehingga konsentrasi H+-nya harus dicari dulu, tidak bisa langsung dari reaksi kimianya. Ya, di mana di sini adalah apa? Konsentrasi H+ akan sama dengan akar Ka dikalikan M dikalikan dengan valensinya. Ya, kalau sudah ketemu konsentrasi H+-nya, baru kalian hitung dengan pH sama dengan min log konsentrasi H+. Serupa juga dengan basa. Ya, basa ada kuat, ada basa lemah. Kalau dia kuat, kalian bisa langsung menentukan pOH-nya. Dengan cara apa? Melihat reaksinya berapa konsentrasi OH minusnya, lalu baru kita hitung dengan pH sama dengan 14 min pOH, karena pH plus pOH sama dengan 14. Yang lemah bagaimana? Sama seperti asam gitu ya. Cuman bedanya apa? Dia mencari OH minusnya, di mana nanti dia dikalikan dengan akar dari Kb dikalikan molaritas dikalikan dengan valensi. Baru nanti kita konversi menjadi pOH. Terakhir kita konversi menjadi pH sama dengan 14 min pOH. Oke, ini konsepnya. Pastikan kalian memahaminya. Ya, dan kita langsung saja aplikasikan ke contoh soal tipe 1 untuk yang asam basa biasa ini. Oke, di sini Bambang punya beberapa soal. Yang pertama adalah tentukan pH larutan berikut. Yang pertama adalah HCl 0,1 M. Kedua kita punya asam sulfat 0,05 M. Kemudian kita punya asam asetat 0,02 M. Ka sama dengan 10 pangkat 5. Kemudian ada NaOH 0,01 M. Dan ada NH3 0,01 M. Atau Kb-nya sama dengan 10 pangkat minus 5. Nah, bagaimana cara kita menghitungnya? Ya.
Ya, tadi sudah Bu Amel sempat bagi. Ya, ringkasannya adalah kalian lihat dia termasuk asam kuat, asam lemah, basa kuat atau basa lemah. Kita lihat untuk HCl. HCl adalah ya dia masuk keluarga asam kuat, maka dia langsung aja nanti pakainya rumusnya adalah pH sama dengan min log konsentrasi H+. Ya, kemudian kita lihat H2SO4 kuat atau lemah? Kuat. Berarti kita ke sini. Ya, hati-hati dengan valensinya. Kemudian lagi kita lihat di sini. Ya, CH3COH ada Ka-nya, berarti dia juga bukan kelompok tadi apa HClO4, HClO3 gitu ya, H2SO4 bukan juga HNO3 dan juga bukan keluarga halida, maka dia lemah. Ya, maka kalian pakai jalur yang ini. Paham? Ya. Kemudian di sini kita ada NaOH. Oh, NaOH, kelompok linak kawin CS frustasi, berarti kelompok kuat. Maka dia di sini. Cari POH dulu baru cari pH. Ya. Sedangkan kita lihat di sini, oh muncul Kb, ini NH3, dia bukan keluarga 1A maupun 2A. Maka dia adalah lemah. Maka cari OH minusnya dulu dengan akar Kb kalikan M kalikan valensi dibagi dengan, kemudian baru dicarikan dengan POH-nya, baru dicari terakhir adalah pH-nya. Yuk langsung saja kita terapkan. Kita bahas soal nomor 1, yaitu HCl. Terang gitu ya. Kita lihat dulu tadi asam, ada asam kuat dan asam lemah. Kita lihat di sini. Ingat, pertama kali dituliskan dulu adalah reaksi kimianya. Ini apa? Supaya kita hati-hati gitu ya. Kita lihat di sini. HCl adalah asam kuat di mana dia terurai menjadi H+ dan Cl-. Ingat, di sini yang bertanggung jawab adalah H+-nya untuk mengukur pH karena pH sama dengan min log konsentrasi H+. Nah, di sini HCl-nya kita sudah tahu berapa konsentrasinya, 0,1 M. Lihat perbandingannya 1 banding 1, maka 0,1 M, maka di sini hanya berapa? 0,1 M. Dengan kata lain, tadi yang Bu Amel bilang bisa langsung dikerjakan, pH akan sama dengan min log konsentrasi H+. Ya, dimana akan sama dengan apa? Masukin angkanya, 0,1 sama dengan 10 pangkat min 1. Sehingga kita bisa dapat apa? pH-nya sama dengan 1. Semudah itu. Kita lihat lagi. H2SO4 termasuk kelompok apa? Ya, termasuk kelompok asam kuat. Nah, sekali lagi Bapak pesan, tulis dulu reaksinya. Contoh. H2SO4 terurai menjadi H+ dan SO4 2-. Lihat di sini. Hanya ada 2, maka di sini juga koefisiennya kita kalikan 2. Ingat, yang bertanggung jawab yang mana? Yes, yang bertanggung jawab adalah konsentrasi ion H+-nya. Makanya wajib di sini. H2SO4 konsentrasinya adalah 0,05 M. Apa? 0,05 M. Maka di sini apa? 2 kalikan dengan 0,05 M. Karena untuk 1 dia 0,05, maka kalau 2 maka kita kalikan. Sehingga kita dapat apa? Konsentrasi H+-nya adalah 0,1 M. Ya, 0,1 M. Dengan kata lain apa? pH itu akan sama dengan apa? Tinggal masukkan lagi sama seperti tadi. Min log konsentrasi H+. Ya, dimana ada di apa? Min log, masukkan angkanya 10 pangkat minus 1 sehingga kita dapatkan 1,00. Ya, jadi ini bukan langsung masuk 0,5-nya, tapi cari dulu dia berapa. Sehingga apa tadi? Saya selalu berpesan, Bapak selalu berpesan gitu ya, untuk Sobat Lonceng Kampus, itu pastikan tuliskan dulu reaksi kimianya. Paham? Oke, kita langsung saja yang ketiga. Kita lihat di sini, yang ketiga. Ya. Yang ketiga, prinsipnya adalah kita lihat lagi ya, asam kuat atau asam lemah. Kita lihat di sini CH3COH. Tadi sudah kita ulas, dia adalah asam lemah. Reaksinya tuliskan dulu, CH3COH menjadi H+ dan CH3COO-. Kita lihat di sini, CH3COH-nya berapa? 0,001 M. Hati-hati. Karena dia merupakan asam lemah, artinya dia tidak terionisasi sempurna seperti asam kuat tadi, seperti HCl maupun H2SO4. Maka untuk mencari konsentrasi H+-nya tidak cukup dengan perbandingan saja, tapi harus menggunakan rumus, di mana konsentrasi H+ adalah akar dari tetapan kesetimbangan asamnya dikalikan dengan molaritas asamnya dikalikan dengan valensinya. Ka-nya kita udah tahu, 10 pangkat minus 5, masukkan. M-nya berapa? 0,01 sama dengan itu setara dengan 10 pangkat minus 3.
Valensinya berapa? Lihat di sini. Dia hanya menghasilkan 1 ion H, maka valensinya 1. 10 minus 3, 10 pangkat minus 5 dikali dengan 10 pangkat minus 3, hasilnya adalah 10 pangkat minus 8. Atau kalau di akar kita dapatnya adalah 10 pangkat minus 4. Barulah setelah kita mengetahui konsentrasinya, kita masukkan ke rumusnya. pH sama dengan min log H plus. Sehingga kita dapat apa adik-adik? Iya, min log, masukkan angkanya gitu ya. Sehingga kita dapatnya berapa? 4,00. Semudah itu. Gampang ya. Sekali lagi, konsepnya adalah kenali mana asam kuat, mana asam lemah. Yuk, kita masuk ke soal keempat. 4 dan 5 kita lihat di sini. Ini adalah senyawa basa. Berarti kita konsepnya adalah pakai senyawa basa. Caranya sama, identifikasi dia basa kuat atau basa lemah. Oke, kita lihat dulu untuk soal nomor 4. Sekali lagi, pertama kali adalah tuliskan reaksi kimianya. Berarti di sini apa? NaOH terpisah menjadi ion natrium, ya, dan OH minus. Berarti ini bertanggung jawab pada apa? Pada pOH-nya. Sehingga nanti kita apa? Pasti pOH dulu, min log konsentrasi OH minus. Ya, di sini NaOH-nya berapa? NaOH-nya adalah 0,01 molar. NaOH adalah basa kuat, sehingga kita bisa langsung saja 1, koefisiennya 1, maka OH-nya berapa? Juga 0,01 karena 1 banding 1. Masukkan angkanya gitu ya. Berarti min log 10 pangkat minus 2 karena 0,01 setara dengan 10 pangkat minus 2. Sehingga adik-adik bisa dapat apa? pOH-nya sama dengan 2. Ya. Udah selesai belum? Belum. Yang ditanyakan pH. Berarti apa hubungan pH dengan pOH gitu ya? Kembalikan lagi. pH sama dengan 14 min pOH atau sama dengan 14 min 2. Sehingga kita dapatnya adalah 12. Jadi untuk larutan NaOH 0,01 molar itu sebenarnya pH-nya berapa? pH-nya adalah 12. Gampang? Oke, kita lihat lagi. Untuk yang nomor 5, NH3. Sama caranya, tuliskan reaksinya. NH3 kalau ketemu dengan H2O menjadi NH4 plus dan OH minus. Ini dia tokoh utamanya. Ya, karena dia merupakan basa lemah gitu ya, maka tidak bisa langsung dengan perbandingan. Tapi harus masukkan dulu ke rumus konsentrasi OH minus akan sama dengan akar KB kalikan M kalikan valensi. Lihat di sini. Ya, KB-nya adalah berapa tadi? 10 pangkat minus 5. M-nya adalah ini 10 pangkat minus 2 atau 0,01. Ya, dikalikan dengan OH-nya. OH-nya berapa? 1 valensinya. Ya, karena hanya menghasilkan 1 OH minus. Ini kita masukkan. 10 pangkat minus 5 dari KB, 10 pangkat minus 2 dari konsentrasi NH3-nya. Ya, valensinya karena dia hanya menghasilkan 1 OH minus. Sehingga kita dapat 10 pangkat minus 7 atau kalau kita bagi gitu ya jadi 10 pangkat minus 3,5. Dengan kata lain gitu ya, kita bisa menghitung apa kalau sudah tahu konsentrasi OH minus, kita bisa menghitung pOH. Di mana pOH akan sama dengan min log konsentrasi H plus. Adik-adik tinggal masukkan sehingga dapatnya min log konsentrasi 10 pangkat minus 35 sehingga kita dapat adalah 3,5. Udah selesai sampai di sini? Belum, kan yang ditanya adalah pH. Sehingga pH akan sama dengan apa? pH akan sama dengan 14 min pOH. Atau 14 min 3,5 sehingga untuk larutan ya amonium amonia di sini ya 0,01 M itu punya pH berapa? Punya pH adalah 10,5. Ya, jadi sekali lagi apa konsepnya adalah mengenali asam atau basa, kuat atau lemah. Ya, pastikan juga apa tadi? Tulis reaksinya. Oke, konsep berikutnya, ya. Konsep berikutnya adalah larutan buffer atau penyangga. Tadi sudah saya sempat singgung, merupakan apa? Campuran atau ada sisa asam basa lemah yang ketemu dengan garam atau konjugatnya. Ya, kita lihat di sini. Kita mengenal ada istilah buffer asam, kita mengenal ada buffer basa. Cirinya apa? Buffer asam itu adalah terjadi jika ada campuran antara asam lemah dengan garamnya atau dengan konjugatnya. Sedangkan buffer basa adalah basa lemah dengan garamnya atau konjugatnya. Teknisnya sama, konsentrasi H+ sama dengan Ka dikalikan dengan Na, ini adalah mol asam dibagi dengan mol garamnya. Baru kalian cari pH-nya, karena sudah tahu konsentrasi H+-nya gitu ya.
menjadi negatif log H plus, gitu ya. Kemudian kalau basa, kita cari dulu konsentrasi OH minusnya. Ini adalah Kb kalikan dengan mol basanya, basa sisa ya. Kemudian dengan mol garamnya. Kemudian kalian cari pOH-nya, dapat pOH kalian bisa menghitung pH-nya. Sesimpel itu. Yuk, langsung praktek saja. Kita lihat di sini. Sini misalkan ada soal, tentukan pH akhir larutan berikut. Yang pertama adalah reaksi antara 50 mili asam asetat 0,02 molar direaksikan dengan 25 mili NaOH 0,02 molar. Diketahui Ka-nya adalah 10 pangkat minus 5. Kemudian soal berikutnya adalah 100 mili HCl 0,025 molar direaksikan dengan 100 mili amonium hidroksida 0,005 molar dengan nilai Kb adalah 10 pangkat minus 5. Oke, lihat di sini clue-nya. Ya, ada asam, ada basa kuat. Asam lemah, basa kuat. Ya, kemudian kita lihat ada asam kuat dan ada basa lemah. Hati-hati. Kita lihat apakah nanti ada sisa atau tidak. Kita tuliskan di sini ya. Nah, kita lihat di sini. Kita lihat untuk reaksinya. Kita tuliskan dulu CH3COH. Jadi buffernya agak-agak mirip sama hidrolisis. Jadi pastikan menulis dulu reaksinya. CH3COH bereaksi dengan siapa untuk soal nomor 6? NaOH membentuk CH3CONa plus H2O. Tulis ini dulu stepnya. MRS, mula-mula reaksi setimbang. Seret. Sebelah kiri pengurangan, sebelah kanan atau ruasnya adalah penjumlahan karena merupakan hasil. Kita lihat di sini. Ya. CH3COOH. Berapa molnya? Ingat, mol akan sama dengan molaritas dikalikan dengan volume. Gitu ya. Di sini ada volume, ada molaritas. Berarti bisa menghitung mol CH3COH? Ya, bisa dengan cara mengalihkan 50 mili dikalikan dengan 0,02 molar sehingga kita ketemunya adalah 1 milimol. Ya, NaOH berapa? 25 dengan 0,02. Kalikanlah, dapatnya berapa? 0,5 milimol. Pada saat mula-mula sudah terjadi belum garamnya? Belum. Ya. Kemudian kita lihat di sini. Tentukan pereaksi pembatasnya. Kita lihat koefisiennya 1, 1, 1, 1 ya, berarti ini aman. Nah, kita cari. Berarti yang habis adalah asam asetatnya atau NaOH-nya. Yes, NaOH-nya. Berarti NaOH yang nanti akan menjadi acuan. Tulis dulu. Seret. NaOH adalah 0,5 molar. Lihat. Kalau 1 0,5 molar, maka 1 juga dia 0,5 molar. Bagaimana hasil pembentukan garamnya? Juga sama. Kalau 1 dia 0,5, maka 1 0,5. H2O pun begitu. Kita lihat di sini. Apakah ada sisa di sini? Oh, ya jelas. Ada sisa di sini. Siapa itu? Ya, 1 dikurangi 0,5, masih ada sisa 0,5. Untuk basanya ada sisa nggak? No, tidak ada sisa untuk basanya, basa kuatnya. Kemudian di sini terbentuk garam sebesar 0,5 milimol. Ya, kita lihat di sini. Ternyata ada sisa dari CH3COH dan ada hasil berupa garam natrium asetat. Berarti kita menemukan apa? Ada asam lemah dan garam dalam larutan akhirnya. Buffer atau bukan? Yes, buffer. Berarti buffer yang merupakan campuran apa? Asam lemah dengan garamnya. Maka kita akan kemana? Seret ke sini. Sehingga kita dapat apa? Konsentrasi H plusnya kita tentukan dengan Ka dikalikan dengan Na per Ng. Atau mol asam per mol garamnya. Ya, kita langsung masukkan saja. Ka-nya kita tahu adalah 10 pangkat 5. Ya, kemudian untuk garamnya, asamnya masih ada sisa 0,5. Untuk garamnya ada 0,5. Oke, kita operasi hitungkan. Ini bisa dicoret sehingga kita dapatnya 10 pangkat minus 5. Bisa nggak hitung pH-nya? Gampang banget. Tinggal pH sama dengan min log konsentrasi H+. Kita dapatnya adalah min log konsentrasi 10 pangkat minus 5. Atau kita dapatnya adalah 5. Bisa dipahami ya? Oke, jadi penting banget untuk menuliskan apa tadi? Pertama adalah reaksinya, kemudian cari MRS-nya, lihat ada sisa asam atau basa lemah atau tidak. Ya, kalau di sini sisanya lemah, asam lemahnya dengan garamnya, maka kita ambil lajur buffer asam. Sekarang rumusnya, kemudian untuk pH-nya. Bisa dipahami ya?
Oke ya, kita kerjakan juga untuk soal nomor 7. Kita lihat 7. Bereaksi antara HCl dengan NH4OH membentuk apa berarti? NH4Cl dan H2O. Sama caranya. Konsep dasar adalah mol adalah M kalikan V. Karena kita pakainya adalah perbandingan molnya. Bikin MRS. Mula-mula reaksi timbang. Kiri pengurangan, kanan penjumlahan. Ya, kita lihat HCl berapa mol? 100 kalikan 0,025 dapatnya 0,2 milimol. NH4OH dapatnya 100 mili untuk 0,05 molaritas. Maka molnya 0,5 mol. Mana yang habis? HCl atau amonium hidroksida? Yes, yang habis adalah HCl. Maka pacuannya adalah HCl. HCl-nya 1, maka NH4-nya juga di sini adalah 0,25. Dia 1 juga dihasilkan 0,25, 0,25. Mana yang sisa? Ya, HCl habis. Ya, NH4OH-nya sisa, kemudian ada garam sejumlah 0,25 mol. Ya, teret. Ya, di sini berarti apa? Oh, ada sisa dari basa lemah dengan garam. Basa lemah dengan garam. Oke, fix kita kerjakan menggunakan konsep buffer basa. Berarti cari apa dulu? Konsentrasi OH- adalah Kb dikalikan Nb per Ng. Ya, Kb masukkan di sini, Kb-nya adalah 10 pangkat minus 5. Ya, garamnya atau basanya dulu, basanya masih ada sisa 0,25 mol. NH4Cl-nya adalah garamnya 0,25 mol. Ini bisa kita sederhanakan, kita dapatnya adalah apa? Konsentrasi OH- adalah 10 pangkat minus 5. Ya, berarti bisa dapat apa? Bisa dapat pOH. pOH adalah min log konsentrasi OH- sehingga kita dapat pOH-nya adalah 5. Bisa nggak menghitung pH-nya? Yes, pH-nya bisa dihitung. Berapa hasilnya? 14 min pOH atau 14 dikurangi 5. Sehingga pH untuk larutan campuran antara HCl, 100 ml HCl dengan 100 ml amonium hidroksida dengan masing-masing konsentrasi adalah 0,025 dan 0,05. pH-nya adalah, pH airnya adalah 9. Seperti itu. Gampang ya. Nah, sekali lagi, tuliskan apa, pastikan tuliskan reaksinya, bikin MRS, kemudian identifikasi ada apa di sisanya. Seperti itu ya adik-adik ya. Yuks, kita mulai. Nah, untuk konsep yang terakhir adalah hidrolisis. Ya, jadi ada istilah hidrolisis dan ada yang istilah tidak terhidrolisis. Ini konsepnya adalah reaksi garam dengan air. Ya, garam mana yang mampu memecah molekul air. Nah, di sini kalau tidak terhidrolisis garamnya itu berasal dari asam kuat dengan basa kuat. Contohnya NaCl. NaCl itu berasal dari NaOH dan HCl. Keduanya merupakan basa kuat dan asam kuat sehingga dia tidak dapat mengalami hidrolisis atau tidak terhidrolisis. Nah, kalau untuk hidrolisis konsepnya tadi apa? Ada hidrolisis parsial, ada hidrolisis sempurna. Prinsipnya ada asam lemah, basa lemah dengan air. Ada garam, ya, garam yang berasal dari asam lemah atau basa lemah atau salah satunya saja. Jadi kalau hidrolisis parsial seperti ini. Ya, kalau hidrolisis sempurna, garam ya yang berasal dari asam lemah atau basa lemah. Maka langsung rumusnya adalah konsentrasi H+ adalah akar dari Kw per Kb dikalikan Ka. Oke. Ya, tinggal dihitung pH-nya sama dengan min log konsentrasi H+. Yup. Sedangkan untuk parsial, kita mengenal ada ya garam yang berasal dari asam kuat dan basa lemah, dan ada juga garam yang berasal dari asam lemah dan basa kuat. Kita coba sini. Kalau garam itu berasal dari asam kuat dan basa lemah, maka kita pakainya konsentrasi H+. H+ adalah akar Kw per Kb, Kb-nya dari basa lemahnya ya, dikalikan dengan molaritas. Ya, di mana pH sama dengan min log konsentrasi H+. Ya, kemudian OH-, OH- sama dengan apa? Akar dari Kw per Ka kalikan molaritas, kemudian cari pOH-nya, baru kalian cari pH-nya. Ya, jadi apa tadi? Buat mengulangi, hidrolisis ada hidrolisis parsial, ada hidrolisis sempurna. Cek garamnya. Ya, kalau garamnya dari asam lemah dan basa lemah atau nenek moyangnya kedua-duanya lemah, contoh CH3COO NH4 gitu ya, itu dari dua-duanya dari lemah gitu ya, maka kita sebut dia sebagai atau dia mengalami hidrolisis sempurna. Tapi kalau dia berasal dari salah satu ya, maka sesuaikan jalurnya.
Bisa dipahami ya. Langsung saja kita ke contoh soal biar bisa paham. Jadi ini untuk membedakan mana yang penyangga, mana yang hidrolisis. Langsung kita ke tipe soal ya. Oke, kita masuk hidrolisis. Prinsipnya hati-hati. Hidrolisis dan penyangga itu sangat mirip tapi beda dasarnya. Ya, jadi penting banget untuk pertama adalah menuliskan lagi-lagi reaksinya, kemudian bikin MRS-nya. Kita lihat cirinya adalah di keseimbangannya, ya. Nah, di sini kita lihat ada CH3COH ketemu dengan NaOH gitu ya. Dimana kita cari dulu molnya berapa di sini? Ya, 50 kali 50 kalikan 0,2 1 mol. Di sini juga sama. 50 kalikan 0,2 adalah 1 mol. Garamnya belum terbentuk di mula-mula gitu ya. Kemudian reaksi yang habis yang mana? Ya, dua-duanya habis. Ya, terbentuk garamnya. Kita lihat di sini. Pada saat setimbang tidak ada sisa asam lemah maupun basa kuatnya sehingga terjadi hanya ada garamnya saja. Di mana garamnya ini gitu ya akan bereaksi dengan air. Kita lihat di sini. Bagaimana ciri garamnya? Ya. Kalau kita lihat garamnya adalah CH3CONA. Dia berasal dari asam lemah dengan basa kuat. Maka pakai jalur yang mana? Yes, pakai jalur yang asam lemah basa kuat. Berarti pakai yang ini. Ya, berarti kita pakai apa adik-adik gitu ya? Pakai jalur yang garam, asam lemah basa kuat plus air. Berarti cari OH minusnya. Ya, nah karena OH minus itu kaitannya adalah dengan akar KW dibagi KA, maka cari dulu molaritasnya. Di sini kan masih mol. Ya kan? Ini kan 1 mol untuk berapa larutan totalnya? Ya di sini ada 50 dengan 50 sehingga molaritas untuk garamnya, ini kan molaritas garamnya deh ya, itu adalah 1 milimol, molnya ini dibagi dengan volume totalnya sehingga adik-adik dapatnya berapa? 10 pangkat minus 2. Baru nanti angka ini kita masukkan, KW-nya kita udah tahu 10 pangkat minus 14, betul? KA-nya di sini dikasih tahu 10 pangkat minus 5. M-nya kita dapat berapa? 10 pangkat minus 2. Sehingga kita dapat berapa? Akar dari 10 pangkat min 14 dibagi 10 pangkat 5 dikali 10 pangkat min 2. Sehingga kita peroleh berapa? Akar 10 pangkat min 11. Atau kita dapat 10 pangkat, ini 5,5. Salah ini, sebentar. Ya, 11 dibagi dengan 2 berarti ini harusnya negatif 5,5. Ya, sehingga kemudian apa? Kalau kita sudah dapat gitu ya, berarti pOH akan sama dengan apa? Min log konsentrasi OH minus atau min log 5,5. Ya, negatif 5,5. Sehingga kita dapat berapa pH-nya? pH-nya kita akan dapat sama dengan 5,5. Ini baru pOH. Maka kemudian apa? Baru kemudian kita lihat di sini gitu ya. pOH akan sama dengan apa? pH akan sama dengan apa? 14 min pOH. Ya, atau 14 min 5,5. Sorry, typo. Ya, sehingga kita dapat berapa? 14 kurang min 5,5. Yes. Berapa adik-adik? Ya, kita dapat 9,5. Ini adalah pH dari campuran 50 ml asam asetat dengan 50 ml NaOH yang masing-masing konsentrasinya adalah 0,02. Lagi-lagi clue-nya di sini. Tidak ada sisa, yang ada hanya garam dengan airnya. Lalu lihat, garamnya itu karena dari asam lemah dan basa lemah, maka kita ambil rute yang ini. Gitu ya. Nggak, satu soal lagi yuk, biar makin mantap. Kita ke soal 8, caranya sama, tuliskan reaksinya, HCl tambah dengan NH4OH menjadi NH4Cl dan H2O, bikin MRS-nya, cari mol mula-mulanya, HCl, 200 kali 0,025, kita dapat 0,5, juga sama NH4OH, juga dapatnya 0,5 dari 100 kali 0,05, gitu. Ya, kemudian mula-mula belum terbentuk garamnya, kita cari reaksi pembatasnya. Yes, dua-duanya habis gitu ya. Karena ini 1 banding 1 banding 1, otomatis garam yang terbentuk juga adalah 0,5 milimol.
HCl-nya habis, NH4OH-nya habis, hanya ada garam. Nah, garam ini dari siapa tadi? Yes, dari garam NH4Cl. Ya, adalah garam yang berasal dari basa lemah dengan asam kuat. Maka kita rutenya ngambil yang mana? Asam lemah, basa lemah, kuncinya ini basa lemah, dan asam kuat. Oh, berarti kita ambil rute yang ini. Yuha? Paham ya? Nah, kalau kayak gitu, maka apa yang kita lakukan? Tinggal masukkan saja, karena kita sudah tahu gitu ya. Di sini ada 0,5 milimol ya, dan kita butuhkan adalah molaritas garam, bukan molnya. Maka ini kita ubah dulu, konversi dulu menjadi molaritasnya. Ya, molaritas adalah N dibagi dengan V, mol garamnya sudah tahu 0,5. Kita lihat volume totalnya, hati-hati. Kita mencampurkan berapa? Kita mencampurkan 200 dengan 100 mili. Atau dengan kata lain 200 plus 100 bagi 300. Artinya 0,5 milimol ini dibagi dengan 300 milimol. Kalian dapat ini. Ya, kemudian kita masukkan ke rumusnya tadi. Konsentrasi H plus itu akan sama dengan akar KW per KB dikalikan M. Sehingga kita perlu apa? Akan sama dengan akar 10 pangkat 14, ketetapan untuk KW-nya ya. KB-nya kita tahu 10 pangkat minus 5 kalikan dengan konsentrasi garamnya. Sehingga kita dapat 1,2 kali 10 pangkat minus 11. Sudah tahu konsentrasi H plus, maka kita lanjutkan dengan konsentrasi H plus, maka kita bisa mengambil log konsentrasi H plusnya sendiri, atau nilai pH-nya bisa kita masukkan gitu ya. Dan kita dapat hasilnya adalah 10,89. Oke, lengkap sudah pembahasan mengenai netralisasi, kemudian buffer, dan hidrolisis ya adik-adik ya. Konsepnya adalah kalian kenali cirinya. Jadi untuk reaksi asam dengan reaksi basa, kita sebut dengan netralisasi. Apabila di bagian akhir terbentuk masih ada sisa lemahnya, baik asam lemah atau basa lemah, maka kita sebut dia sebagai buffer. Jadi pertemuan antara asam lemah, basa lemah dengan garamnya atau konjugatnya, maka kita sebut dia sebagai buffer. Penting banget, makanya rumus buffer. Tapi kalau tidak ada sisanya, di dalam larutan hanya ada garamnya, maka tinjau dulu garamnya itu berasal dari siapa. Kalau kuat-kuat maka dia tidak terjadi hidrolisis ya, atau pH-nya netral. Kalau misalkan ya dia berasal dari salah satunya ada lemah atau kuat, maka ikuti rutenya yang mana gitu ya. Kalau dari dua-duanya lemah, maka ikut yang hidrolisis sempurna. Bisa dipahami? Oke, nah ini untuk mahasiswa Bu Amel. Bu Amel akan bacakan soal UAS Kimia Dasar tahun 2020-2021. Tolong dengarkan dan catat soal berikut ini. Soal pertama, untuk UAS Kimia Dasar. Silakan dicatat. Identifikasi. Sudah siap dengan kertas ya. Identifikasi senyawa berikut asam atau basa kuat atau lemah. Yang pertama, NH3. Kedua, H3PO4. Lalu LiOH. Selanjutnya, H2SO4. Dan terakhir adalah HF. Tolong identifikasi kelima senyawa ini masuk kategori yang mana? Soal pertama. Soal kedua. Jelaskan reaksi berikut berdasarkan teori Lewis tentang asam basa. Jelaskan reaksi berikut berdasarkan teori Lewis tentang asam basa. Catat reaksinya. Aluminium 3 klorida ditambah dengan ion klorida membentuk ion aluminium tetraklorida. Atau membantu dengan tulisannya ya, AlCl3 ditambah dengan Cl- menjadi AlCl4-. Ya, coba kalian jelaskan ini teorinya menggunakan mana yang asam, mana yang basa berdasarkan teori Lewis. Soal ketiga. Sebanyak 0,0560 gram asam asetat dilarutkan dalam air secukupnya. Saya ulangi. Sebanyak 0,0560 gram
asam asetat dilarutkan dalam air secukupnya untuk membuat 50 ml larutan. Pertanyaannya, hitunglah pH larutan asam asetat tersebut. Soal UAS keempat. Hitunglah pH larutan 0,50 molar piridin jika diketahui Kb piridin sama dengan 1,7 kali 10 pangkat minus 9. Saya ulangi. Hitunglah pH larutan 0,050 molar piridin jika diketahui Kb piridin sama dengan 1,7 kali 10 pangkat minus 9. Soal terakhir. Jadi ada 5 soal UAS ya. Soal terakhir. Sebanyak 25 ml HCl dititrasi dengan NH3 0,1 M. Sebanyak 25 ml HCl dititrasi dengan NH3 0,1 M. Tentukan A. pH HCl dan NH3 sebelum titrasi. B. pH larutan sesudah penambahan 10 ml NH3. C. pH larutan sesudah penambahan 25 ml NH3. D. pH larutan sesudah penambahan 35 ml NH3. Sudah? Nah, kelima soal ini silakan kalian tulis soalnya dan jawab pada kertas folio bergaris. Kemudian kalian foto dan kalian upload di link http://tiny.cc UAS Kimia 2020. Bu Amel tunggu paling lambat sampai dengan 20 Desember 2020 pukul 20. Ya, selamat mengerjakan gitu ya. Semoga berhasil dan tidak ada remedi. Sekian dari Bu Amel. Kurang lebihnya Bu Amel mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu dan sehat selalu buat adik-adik semuanya. Sampai jumpa di Lonceng Kampus berikutnya. Assalamualaikum.